Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa Salli wa sahbihi barik wa man alaihi. tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah segala puji milik Allah. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah berikan. Dan Alhamdulillah di awal tahun ini, di tahun 2026, mudah-mudahan Allah menambah semua keberkahan untuk kita semua. Karena wasilah kita hadir dalam majelis ilmu menjadi kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga Salli wa beliau barik dan juga alaihi. para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang Allah masih di sekolah ayah bunda. Alhamdulillah kita sudah dibersami oleh ibu kita Abah Ruli dan juga Uncle Di yang tentu di awal tahun ini membahas sebuah harapan baru yang mudah-mudahan jadi bagian memang kita menjalani kehidupan di tahun ini menjadi lebih baik lagi. Karena orang yang beruntung bagi orang beriman itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah sudah bersama kita Bahruli dan Uncle Di. Saya persilahkan kepada Saudari Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan menemani kita ngobrol sama Abah Ruli. Masalah obrolan yang insya Allah penuh hikmah ya di pagi ini. Pagi yang insya Allah penuh dengan kegembiraan, pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan Saudari Al-Jabari, dan ini Abah Ruli di rumah ya, Abah Ruli ya? Iya, Alhamdulillah. Bersama keluarga di awal tahun, mudah-mudahan juga kebersamaan ini kita rasakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan di suasana yang gerimis di sini di Depok dan dengan keberkahan terus Allah limpahkan untuk kita semua. Tafadhol masykur Ustaz. Syukran jazakumullahu khair ta'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar dulu sehat. alhamdulillah sehat pengastuni pun Masya Allah. sehat. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pagi ini di tahun yang baru kok di saya nggak berasa ada sesuatu yang baru ya, Zat. Cuma tadi malam itu saya ngelilir itu setengah satu masih ada dar-der-dor. Habis itu jam 2 terus sepi. Saya ngitung berapa banyak uang yang dibuang sama kawan-kawan itu ya. Kalau satu satu apa? Kalau satu kembang Petasan. api, iya satu petasan itu kira-kira yang Srengder itu seingat saya terakhir saya beli itu 25.000 Zat. Itu Pertanyaan berapa tahun yang lalu saat itu? nah itu sekarang nggak tahu siapa yang terakhir bawa itu beli beli sekitar berapa sih, nggak tahu juga sih. Jadi bukan untuk disesali sih, tapi ya tugas saya terasanya PR kita banyak banget ini untuk ngeberesin banyak, tapi ada begitu banyak harapan baru yang kadang-kadang kalau kita kerja tim Zat, kita itu nggak bisa ngandelin diri sendiri, alias kita mesti eh, mendorong juga tim kita untuk kemudian satu irama, satu eh, apa namanya, satu kecepatan yang sama, satu eh, irama apa ya, putaran putaran
energinya itu dibarengin gitu. Jangan sampai yang satu kekencengan, yang satu keseret-seret gitu. Atau itu kalau kita berhadapan sama antum lah terutama yang ya paling paling sering langsung ke lapangan gitu, ngelihat ngelihat apa namanya fenomena yang ada di begitu banyak entitas itu ada ada banyak harapan-harapan baru yang kepengen kita garap, tapi kalau ngelihat materialnya biasanya sudah bikin lelah duluan itu kadang-kadang memulainya gimana, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita sudah di hampir pertengahan Rajab ya. Insya Allah semoga Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Amin. Syaban dan Allah pertemukan kita, Allah masukkan kita, Allah salimna fi Ramadan. Allah Amin. masukkan kita Ramadan. Jadi ini kemarin ceritanya itu Ustadz Edgar ya, Edgar Hamas datang ke rumah, silaturahim ke rumah, ngopi-ngopi di rumah, terus banyak ngobrol, yang ngobrol juga. Ini saya masuknya dari situ dulu. Ya, Terus ada kata yang unik yang beliau sampaikan. Ustadz kok masih punya optimisme sih dengan melihat kondisi kayak begini. Kondisi kayak gini kok masih optimis gitu. Loh, saya bilang kenapa tidak optimis? Saya bilang gitu loh. Karena memang saya bilang yang menjadi tujuan saya, yang menjadi fokus saya adalah tujuan, bukan hasil. Saya bilang. Yang menjadi fokus saya adalah tujuannya bukan hasilnya. Kalau lihat hasilnya, saya udah mungkin kalau orang bilang semogok dari dulu-dulu saya bilang gitu kan, mutung saya udah ini dari dulu-dulu. Makanya hari ini eh, di konten saya terakhir kemarin kemarin malam itu sore kemarin itu saya bicara apapun itu dimulai dari kita harus punya positive thinking sama positive feeling. Kita harus mulai semuanya dari husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan kita mau bergerak. Yang jadi masalah seringkali kita mau apa-apa, kita mau bahkan membuka lembaran baru pun sudah dengan suudzon ini nggak beres ini saya bilang gitu. Buka lembaran baru tapi suudzon paling ya mungkin tok gitu kan. ya, Apalagi dalam konteks keluarga ya atau konteks apapun itu, ketika dimulai dari suudzon ya hasilnya ya ini Allah memberikan sesuai dengan apa yang perasaan hambanya gitu kan. Maksud saya ini harus kita mulai bahwa kita semuanya mulailah dengan sesuatu yang positif. Positif itu apa? Positif itu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari keimanan kita, iman terhadap takdir-takdir Allah itu adalah itu yang memulai menjadikan kita pagi itu kita itu bangunnya seger gitu loh. Alhamdulillah di Kediri, kalau di Kediri sih semalam nggak kedengeran apa-apa ya karena alhamdulillah. rumah saya di desa ya jadi kedengeran apa-apa ya pokoknya biasa gitu aja lucu gitu aja wes pokoknya apa namanya dari jam berapa jam 10 kurang berapa itu udah tidur bangun-bangun jam 3 dari setengah 4 udah oh ya, ya biasa aja tetapi kembali lagi bahwa memu- hal baru ini, apapun itu saya bilang hal baru dalam konteks ini adalah bagaimana kita memulainya semuanya dengan sesuatu yang positif. Bukan berarti kita tidak ingin, oh berarti fahamnya positivisme, bukan begitu saya bilang. Tetapi kita pemahaman saya adalah bagaimana kita husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kita membuka mata kita. Insya Allah. Masya Allah. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, kalau kita terus berusaha untuk membersamai Allah, insya Allah ya harus harus terus gitu ya, Ustaz. Iya, betul. Ada satu ayat yang dibilang sama Allah, wala tayasu birrauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Ini kalau kita lihat di ke depan ini, ada tren-tren baru nggak, Ustaz? Kalau kita lihat dari beberapa apa namanya em, alur pendidikan itu kan kalau dulu tuh basisnya ada yang waktu waktu saat Hari Santosa layar kam bikin eh, apa fitrah based Iya. education gitu ya. Terus ada yang bikin sebelumnya ada Montessori Mhm. atau apa lagi gitu. Nah itu tren-tren itu memang berkembang sesuai dengan kebutuhan atau orang cuma sekedar ngide kayak halnya ganti Menteri Pendidikan ganti kurikulum. Iya, semua saya lihat berasal dari keresahan. Saya mau Hmm. melihatnya semua berasal dari keresahan. Kalau hari ini saya melihatnya sih ke depan sih tidak ada yang sesuatu yang sangat baru karena ini hari ini itu sudah
eranya sudah era apa namanya, mensintesa, eranya itu mensarikan. Jadi ini disarikan jadi ini Montessori, yang dulu Hmm. enggak, ini ada Montessori Muslim, ini jadi ini begini. Jadi Hmm. hari ini tuh eranya era era mensintesakan, era menjadikan, menyarikan semua dari yang ada. Jadi kalau sekarang dibilang ada yang baru, saya bilang nggak ada Nggak sih ada. yang ada yang baru. Cuma memang fokusnya hari ini saya melihatnya ke depan adalah bagaimana, ini adalah, ini yang saya lebih ini pada yang disebut di bawah Prof. Ois ya, Prof. Ois di IPB terkait dengan keluarga center. Jadi apa namanya, pengarus utamaan keluarga. Hari ini memang menjadi kunci karena hari ini semua fokusnya adalah pada anaknya. Saya melihat fokus semua pada fokus pada anaknya, bukan pada peran-peran keluarganya. Jadi ini yang menjadi yang perlu kita bawa ke depan adalah bagaimana, dan ini yang perlu dikempit terus ya. Saya bilang bagaimana peran-peran keluarga karena sejatinya rumah tangga itu bukan tentang anak saja. Gitu. Ya. Hari ini itu kan fokusnya tentang anak nih, tentang anak saja, tapi akhirnya lupa bahwa semuanya punya peran, semuanya perlu perlu bertumbuh, semuanya perlu untuk menjadikan dirinya positif gitu kan. Dalam artian gini, kadang-kadang karena selalu berfokus pada anak, eh, ada 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 kalimat-kalimat yang menjadikan itu tidak tepat gitu misalkan. Itu yang menurut saya jadi sesuatu yang harus hari ini kita selesaikan dan kita bersihkan. Jadi apakah apakah bisa, bisa, insya Allah ya, saya bilang dengan dimulai dari tadi ya, kita husnudzon pada Allah bahwa sering saya bilang, kok dari mulai kita pasangan saja, kok pasangan saya gini-gini amat sih ya, saya bilang sejelek-jeleknya pasangan kita ya masih tidak sefir'aun, tidak seperti pasangannya Asia lah yang Fir'aun gitu kan, gitu kan maksud saya. Dan sejelek-jeleknya eh, pasangan kita ya se enggak, ya masih baik lah, insya Allah saya bilang masih baik dan masih mau dan selalu saya yakin selalu masih bisa untuk berubah, masih bisa Meskipun berubah. meskipun kelakuannya kayak setan, minimal nggak setan beneran gitu ya. Iya, iya. Kalau setan benar mah medeni kan gitu kan, medeni gitu kan. Itu, Allahu itu yang maksud Akbar. saya hari ini yang perlu kita bangun, Sat. Hari ini kita perlu bangun semangat bahwa ayolah kita lebih positif, melihatnya lebih positif, melihatnya bahwa semuanya berproses. Kalau Namanya di semua. Islam, menurut saya Ustaz, saya potong. Iya, Kalau di Islam sendiri kan sebetulnya nggak ada parenting itu kan. Ini kan seolah-olah orang terjebak dengan parenting itu seolah-olah ngomongin cuman soal anak. Padahal bukan childrening kan ini. Parenting itu kan bicara tentang bagaimana menjadi orang tua. ya, Elemen orang tua itu sendiri, kemudian dia berperan sebagai kepala keluarga atau dia berfungsi sebagai eh, apa namanya second layernya kepala keluarga yang artinya kalau bapaknya ada maka serahkan ke bapak, nggak ada bapaknya ibu ambil peran, nggak ada bapak ibunya kakaknya ambil peran, sehingga setiap orang itu di semua lini punya punya eh, pemetaan yang semuanya jadi paham tentang apa yang harus mereka kerjakan, menanamkan pemahaman itu ke keluarga itu idealnya. Nah, ini kalau udah ngomong ideal ini kan cari patokan aman ya. iya. Eh, Dimulai dari umur berapa, Zat? Kalau kita misalnya anak-anak terkecil, saya katakanlah saya anak anak 4 gitu, udah yang Hmm. 2 udah gede semua gitu, yang 2 masih dalam pengasuhan saya. Itu kita mulai menentukan peran sehingga ketika mereka ditinggal, mereka nggak Ya. ada kita, mereka tetap struggle, mereka eh, jalanin apa yang hasil ujian-ujian yang sering jenengan berikan itu sampai mereka bisa struggling terhadap dirinya sendiri itu konsepnya sebaiknya gimana tuh? Ya, diawali dari kalimat bahwa kan semua proses itu ada tahapan-tahapannya. Ya, Sering saya bilang dari ketangguhan emosinya dulu, dari emosinya tangguh dia akhirnya diajak berpikir, dari berpikir dia akhirnya dia diberikan ujian-ujian adab. Ini yang menjadi. Nah, berarti kalau sebenarnya kalau kita bicara ideal, idealnya dari 0 tahun. Kalau kita bicara ideal ya, saya bilang tapi kan kesadaran kita kadang-kadang datangnya telat, bukan telat, ya, datangnya di belakang. ya. Anak 17 tahun lagi sadar gitu kan, anak wis 20 tahun lagi sadar gitu kan. Nah, apakah tidak ideal? Tetap ideal karena hari ini akhirnya yang paling penting adalah tadi kita ini berubah itu kan, yang sering kita lihat perubahan itu kan dari luar ya.
Kita itu seringkali melihat orang itu sudah, misalkan kebiasaan itu orang taunya itu sudah berubahnya sudah sudah berubah gitu, sudah berubah gitu. Orang itu sering banget berubah itu kan karena luka, yang paling sering ya, yang saya lihat itu paling sering itu orang paling sering berubah itu karena ada luka. Tapi jangan nunggu luka dulu kan, nggak selesai gitu, jangan Ya, nunggu luka dulu ya, baru berubah gitu loh. ya. Berarti apa? Berarti menghidupkan kesadaran sepanjang perjalanan ini menjadi sesuatu yang penting, Hmm. bahwa melihat sesuatu misalkan hari ini ya, yang paling menurut saya gini ya, dalam konteks tahun baru saja, nanti kalau di ujung tahun baru ini tuh kan momentum ya, momentum kita itu perlu membuat momentum sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang kita itu momentumnya itu enak kalau ada penanggalannya, oh aku tuh momentumnya pas Hmm. 10 Muharram gitu kan, aku momentumnya kayak gini tuh. Iya, momentum mungkin besok momentumnya subuh gitu ya. Nah, di hari ini kita menciptakan momentum-momentum. Jangan sampai akhirnya kejebak dengan kata ideal. Akhirnya ya wis lah iso rubah lah, ini repot ini. Akhirnya mudah apa namanya me, m- apa ya sebetulnya kayak mematikan gitu, mematikan eh, kemungkinan gitu. Itu menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita mulai harusnya ide. Saya bilang gini. Dimulai dari kapan pun bisa, tapi dimulainya bukan fokusnya pada objeknya, tapi pada kitanya. Ada yang Nah, menarik dari statementnya Ustaz Sony. ya, Eh, eh, the only way out is in. ya, Salah satu cara keluar yang paling baik itu adalah ke dalam. ya, Jadi sebelum ngomong ngerubah sesuatu itu we have to start from ourselves ya, first gitu. Itu menarik sih yang beliau beliau paparkan. Jadi kalau intentionnya seseorang itu sudah punya niat untuk berubah, maka tidak akan ada satu apapun yang kemudian bisa mengendorkan semangat, merusak, mengganggu kiprahnya karena ketika dia mulai dari eh, keinginan untuk melakukan perubahan itu ibaratnya gini, kalau ada kata-kata, setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan membuat bagaimana caranya supaya itu terwujud. Itu ngejelasinnya gimana tuh? Eh, apa dia memang harus ada dorongan pribadi sambil ya tentunya sambil tawakal kepada Allahnya gitu ya. Artinya ya, kalau kita kemudian melihat bahwa mungkin pasangan kita nggak seideal sebagaimana yang ada, anak kita nggak seideal sebagaimana yang kita bayangkan, dan seterusnya. Itu apa ya, troubleshootnya lebih banyak ketimbang eh, redesign. Artinya gini, kalau kalau bahasa sederhananya gini, tukang itu kalau disuruh ngerombak sama suruh bangun dari awal, milih bangun dari awal. ya, Nah, tapi kan di keluarga kan nggak bisa gitu, Zat. ya. Nah, saya mulai dari kalimat gini, Seth. Gimana mau nyari tenang kalau gaduhnya di dalam? Iya, 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 iya. Ya kan? Gimana mau nyari tenang? Kalau gaduh, nyari tenangnya di luar, orang gaduhnya di dalam. Iya, iya. Itu lari namanya. Saya bilang itu lari. Hmm. Nah, makanya dimulai dari ini kita itu nah, dalam konteks hari ini saya itu dalam memulai ya, memulai kebaruan itu mungkin saya mulai dari kata sebuah momentum, dan momentum itu jangan nunggu, momentum itu diciptakan gitu loh. Momentum itu diciptakan ya, karena saya itu semua nggak ada yang alamiah dalam tanda kutip saja, nggak ada yang alamiah, itu nggak ada. Semua itu di apa namanya, di engineering lah gitu ya, di semua itu ada ininya, semua itu ada skenario-nya gitu loh. Dan apalagi ini menjadi penting bagaimana kita itu, namanya manusia itu perlu perlu apa namanya, perlu perlu how to gini, kalau dalam konteks 2026 gini ya, saya bilang 2026 gini. Satu, kadang-kadang kita nggak punya resolusi. Resolusi itu kuat. Oh, kabeh semuanya, apalagi ibu-ibu itu resolusinya adalah diet besok gitu kan. Besok maksudnya enggak sekarang, besok. Hari ini sih enggak. Yang penting kan harus duwe niat gitu kan. Yang penting itu penting gitu kan. Yang penting duwe niat gitu. Yang pertama. Tapi kan kadang-kadang berhentinya di situ. Berhentinya di resolusinya.
Karena resolusi itu nggak akan kuat kalau nggak ada big why-nya. Kenapa saya harus punya resolusi ini? Ya, Lah ini kan jadi harus akhirnya kita itu nah nah kemudian ada yang memulai big why-nya dari luka. Karena saya punya luka pengasuhan dulu orang tua saya ninggalin saya di waktu kecil, makanya saya tidak ini. Boleh saja monggo wong jenenge wong itu wah itu apa namanya kenapa itu kan semua orang punya masing-masing. Saya nggak bisa maksain wah ya, ini tuh harus sangat Islami gitu ya nggak bisa gitu juga ya, karena ya, orang semua punya punya jalannya masing-masing. ya, Tapi harus punya alasannya dan alasan yang paling ini tuh terkait dengan nilai bukan terkait dengan bukan dengan kondisi. Saya nggak pengen anak saya itu nanti nggak bisa makan itu. Berarti itu menisbikan menafikan peran Allah di sana. Kenapa? Karena rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. ya, Nah, berarti apa? Tentang value. Misalkan tadi saya tidak ingin anak saya mendapatkan yang sudah terpernah, jadi saya ingin berikan yang terbaik. Dan itu hal-hal kayak begitu perlu diingat tentang nilai-nilainya. Nah, penting berarti pertama tentang nilainya. Tapi apakah punya resolusi dok wis Mario? Nggak bisa. ya. Kenapa? Harus ada how to-nya. Cara jalaninya gimana? Hmm. Nah ini saya bilang tadi momentum. Oh karena mumpung bukan berarti kita merayakan tahun baru ya. Misalkan mumpung mulai tanggal siji ini, saya Ya, subuh di masjid. Nah ini kan enak ininya gitu loh. Jadi kadang-kadang di how to-nya dibuat momentum-momentum. Kalau bahasa orang sebelah itu milestone ya, dibuat milestone berhentian pemberhentian. Jadi enak nandainya gitu. Tapi selesai enggak selesai. Harus ada tracking sistemnya. ya, Nah, ini yang tiga-tiganya harus ya, jalan. Kak Iso ngomong satu tok gitu deh. Dalam konteks tadi misalkan orang tua tadi, kenapa sekarang itu terjadi hal seperti ini? Karena kita ini pengennya instan dan lompat. ya, Lompatnya adalah, oke, kalau di sana dibenerin pasti beres. Padahal tadi saya bilang masalahnya itu adalah kalau kita nyari ketenangan, pintu keluar terbaik adalah ke dalam kan gitu kan. Kadang-kadang lo ya, gimana caranya? Oh iya, lo gimana kita mencari ketenangan di luar, oh gaduhnya di dalam. ya, Ini yang penting berarti apa? Start from dari kita. Makanya kalau dalam marhalah saya bilang dalam tangga-tangga perbaikan itu perbaikan pertama itu perbaikan kepribadian gitu. Kalau dalam bahasanya sahsiah gitu ya. ya, Sahsiahnya harus baik dulu. Baru kita ngomong ke level kedua, perbaikan level keluarga. Baru perbaikan di level selanjutnya di masyarakat lah atau segala macam. hmm, Jangan lompat awal ya, dewe. Loh, tapi kalau gitu kita harus baik dulu. Sat. Baik ini kan gini ya. Baik ini mas tatoktum. Ini indahnya itu gitu Sat. Baik itu mas tatoktum. Sak kuatmu. ya, Ini yang ternyata kita wah jadi standar kebaikannya bukan standar kebaikan versi Rasulullah. Karena Rasulullah itu contoh terbaik dari segala sudut kan gitu kan. ya, ya, Sudut A, sudut B, sudut C, gak enak saya. Tapi ada yang bisa mulainya dari sudut A, ada yang bisa mulai dari sudut B, ada yang mulai dari sudut C. Ya, enggak apa-apa, mulai aja. Nah, jangan akhirnya standarnya, kalau sudah standarnya seperti Rasul baru boleh dakwah, enggak gitu juga caranya. Nih, hmm, bisa hmm, mari-mari ya, kan, biasa ya, saya bilang ya, gitu. Nah, ini yang kita harus ini kan bahwa, oke, ini Rasulullah sudah ngasih 360, kita mulainya dari derajat ketiga, derajat kelima, derajat ketujuh, monggo. Tapi mulai aja. Dan mulailah dari hal-hal yang makanya Umar bin Khattab itu menarik kan sampai oleh Umar bin Khattab. Kalau kamu sedang sedang baik-baik saja, tambah hal-hal yang sunnah. Tapi kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, yang penting wajibnya gak kelendran. hmm, ya, Ini tuh menarik luar saya. biasa. Ya, Ini gitu San. jadi apa namanya? Ya realistis saja gitu ya. Ya, Sehingga kalau kita ingin melakukan satu apa rejuvenation atau apa ya, meremajakan kembali, menggugah, itu kalibrasinya mesti dibarengin momentumnya sama keluarga kita bareng-bareng. Eh, kita kita berubah bareng-bareng yuk gitu. Itu gitu atau ada sesuatu yang menurut antum ini San, bisa diupayakan misalnya entah itu sambil nunggu orang pulang dari liburan, nanti kalau udah mulai aktif lagi kita mulai starting apa gitu, itu bisa gitu nggak melakukan apa namanya
Ya, kalibrasinya itu. bisa jadi gini, San. Saya mau ini ada cerita, cerita apa namanya? Eh, di sebuah apartemen itu ada satu lift saja, liftnya cuma satu. Akhirnya banyak yang komplain karena liftnya lambat lah, sing ngene, jadi nunggu, jadi gini, jadi gini. Akhirnya rapatlah pengelola apartemen tersebut. Ternyata dapat dua opsi, San. Opsinya dua, nambah lift atau ganti lift. Nambah lift itu tuh keunggulannya adalah liftnya jadi dua atau jadi tiga. Cuma prosesnya panjang. Namanya berarti kan bongkar kan, harus ada Iya, yang dibongkar, harus ada iya. di ini bongkar, dan itu tadi mendingan bangun baru daripada ini kan. Dan biayanya ternyata miliaran. Nah yang kedua, oh ada yang lebih cepat, ganti apa namanya, ganti lift dengan teknologi terbaru, lebih cepat. Akhirnya rapatlah. Ini ada dua opsi, biayanya sama-sama miliaran. Tapi kemudian dalam rapat tersebut ada orang yang membuat opsi ketiga. Boleh nggak saya punya opsi ketiga? Biayanya cuma di bawah 50 juta. Tapi saya nggak menjamin ini berhasil. Kalau kita jadi pengambil keputusan, mending ngambil yang sedikit tapi belum tentu berhasil, atau yang sudah ngambil hal yang gede tapi proven. Ambil yang gede tapi proven. Tapi proven. Nah, oke, dari satu sudut pandang kepemimpinan, oke. Tapi kalau dari Ya, sudut pandang lain, ternyata apa? Si orang yang kemudian ternyata si pimpinan tadi ngambil yang ya udahlah yang murah dulu karena ini perlu proses duitnya kan, itu ya, duitnya ya. duitnya gede lah, itu perlu ini. Akhirnya si orang tersebut hanya memasang kaca di sepanjang tempat lift tadi. Jadi di sebelah tempat lift itu semuanya di semua lantai dikasih kaca. Akhirnya ternyata nggak ada komplain ternyata. Gara-gara apa? Sing jilbabe menceng. Akhirnya wis timbangan nunggu lift jilbabe menceng dibenerni dhisik. Kelambinya dibersih dhisik. Dibenerni dhisik. Kenapa? Yang dirubah perilakunya dulu. Ternyata yang masalah itu bukan liftnya, tapi orangnya nggak mau nunggu. Ini yang hari ini terjadi di kita. Kita Ya. ini memfokus perubahan pada perubahannya, bukan pada perilakunya. Kadang-kadang itu bukan pada perubahannya loh, tapi bagaimana merubah perilaku itu bukan pada jadi lambat jadi cepat, bukan gitu. Biar cepat nanti mobilnya di-upgrade. Gak gitu juga konsepnya Ya, gitu. Nah, ya. jadi konsep yang paling pertama adalah merubah perilaku. Merubah perilaku itu dari mana? Nah, ternyata merubah perilaku itu dari mindset. Makanya kalau tadi dibilang, ayo kita berubah bareng-bareng, kita yang paling penting di sini tadi saya bilang, kita mulai dari sesuatu yang positif thinking enggak. Jangan sampai kita mengatakan begitu, tapi udah ngomong di hati, udah ngomong gini, alah paling ya semua. Atau Ya, gini, alah paling juga bertahan 4 hari, 5 hari doang. ya. Ini yang menyebabkan kegagalan itu di sini, saya bilang gitu. Kegagalan dimulai itu dari sini. Virus-virus yang inersianya negatif ya. Iya, ini yang menjadi penting hari ini, makanya alhamdulillah. Nah, makanya kita itu kenapa sama Allah disuruh bersyukur terus ya. Karena Allah kena bersyukur itu koncone teko neh gitu loh. Ya. Setiap bersyukur koncone teko, setiap bersyukur koncone teko. Sekali mengeluh, kancane ngeluh juga datang. Hmm. Ya, 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 ya. Apa kalau di teorinya siapa? Michael J. Lozier, apa law of attraction gitu ya. Iya, walaupun kita tidak melihatnya seperti itu ya, Ya, tapi ya ada kemiripan tapi tidak sama persis. Tapi Allah sudah memberikan bahwa kalau kita bersyukur, Allah berikan yang lain. Kenapa? Bersyukur itu menjadikan kita itu padang gitu. Ini padang, artinya jembar gitu kan. Bukan ya. padang itu karena botak seperti saya, bukan. Ini bukan padang, ini botak kalau ini. Ini terjadi penurunan, Erosi. terjadi. Tapi yang penting nggak ada deforestasi itu. Ya ini jangan sampai dikasih kelapa sawit aja di sini, nanti bahaya. Banjir bandang nanti ini. Jadi tadi misalnya menurut saya kita memulai dari situ. Jadi kita mulai dari sesuatu merubah perilaku itu dari modifikasi perilaku.
Modifikasi perilaku dimulai dari mana lagi? Kembali dari dalam. Nah, kemudian how to-nya dijalani, tapi jangan lupa trackingnya. Nah, tracking ini yang seringkali tidak dilaksanakan. Ya, Sudah punya, wah kita berubah ya. Oke, berubahnya kita mulai begini, tapi nggak di tracking. Tracking ya, itu apa? Tracking itu dalam bahasa kita muhasabah. ya, controllingnya. Iya, tracking itu dengan muhasabah. Kita tuh kalau bahasanya Umar bin Khattab, hasibu antu hasabu. Kita tuh harus ngitung diri sebelum dihitung. Nah, tapi jangan ngitung punya orang lain. Hmm. Jadi masalah itu kita ngitungin punya orang lain. Enak banget ya sih itu gini, enak banget sih itu gitu, gitu. Aku tuh udah berubah loh ya, ayah tuh nggak berubah. Nah ini kan ya tadi kan. Jadi ini kemendos kabeh gitu maksud Iya, saya. Ini iya, jadi iya, yang iya. satu kemendos, yang satu insecure. Nah, ini jadi masalah lagi ya itu masalahnya. Masya Allah. Baik. Ini kalau kita bahas berdua aja kayak kurang seru nih, Zat. Kita Iya, kasih beberapa apa perekalan-perekalan kisah dari iya, teman-teman sahabat MKI yang lain nih. Monggo kalau mau berbagi, kita balikin dulu ke Ustaz Khalis, Tafadhol Mas Ustaz, berbagi rahmat kita. Baik, insyaallah, barakallah, jazakumullah khairan katsira. Eh, di pagi ini tentu ajakan untuk eh, muhasabah ini menjadi penting ya Ustaz ya. Karena tadi ketika sudah jadi teladan maka sungguh mudah ya untuk mengajak minimal keluarga kita itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan teladan inilah yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi ini di barangkali ada yang inspirasi pagi ini dari jamaah semuanya yang mungkin mengawali hari ini dengan sesuatu yang begitu banyak manfaatnya gitu ya dan untuk keluarganya. Dan saya sempat terkejut juga ketika semalam ini ditanya sama anak saya ini, kapan katanya mau rapat membuat ini resolusi atau target-target tahun 2022. Udah saya kaget. Karena saya sempat menjanjikan kapan nih kita iya. kumpul gitu ya. Ya mudah-mudahan di hari ini kita bisa ada waktu dan memang waktunya lebih enak sambil makan bersama gitu saja. Suasana yang santai gitu. Jadi tidak kemudian eh, dalam pencapaian targetnya apa memang harus dalam bentuk tertulis atau tidak nih Ustaz? Mungkin kita ingin sharing. Apakah nah, kalau anak saya memang yang besar itu selalu mencatatkan dalam buku harian ini yang sudah biasa dia buat buku harian gitu ya dan ketika eh, kemarin itu sempat ngobrol ini saya pencapaian hari ini gitu ya di tahun 2025 ini gitu cerita kayaknya gitu. Silakan jamaah juga mungkin yang ingin sharing. Nanti saya yang tanya dulu nih ke Abah Ruli dan Ya, Akak untuk ditulis itu mengikat ya. Ditulis itu jadi ingat. Kita tuh kalau mengandalkan ingatan itu kadang-kadang lossnya lebih banyak daripada ingatnya gitu kan. Apalagi besok udah ini, besok udah ini. Nah, kembali lagi saya bilang tahun baru itu kalau kita ngomong tahun baru bukan perayaan tahun barunya. Kalau bagi saya adalah momentumnya. Momentum tanggal 1 itu kadang-kadang menjadi penting dari angka 1 gitu ya. Jadi sebenarnya penting-pentingnya nggak penting-penting banget sih, cuma momentum. Jadi mau momentumnya besok juga nggak apa-apa. Cuma bagi beberapa orang itu memudahkan untuk nginget setahun itu dimulai dari angka 1 gitu kan. Sebenarnya Mm-mm. kalau bagusnya sih mulainya dari Muharram gitu kalau ngomong bagus-bagusnya ya. Tapi kita sendiri kan tidak sesederhana itu ya hari ini kondisinya. Tapi kemudian dalam kemudian kembali lagi apakah kayak tadi ya anaknya sudah ngomong gitu itu berarti menurut saya sudah mungkin Allah ilhamkan via anak-anak kita hal-hal seperti itu. Ya kan, nah ini menjadi penting bagi kita semua untuk memulai. Ayo dimulai yuk, dan dimulai dari gini. Kalau saya memulai selalu bukan dari kita, tapi dari saya. Dari sayanya, saya pengen gini, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Jadi semua itu punya partisipasi. Kalau langsung ngomong kita, kadang-kadang sebagai orang tua itu kita itu representasi kita itu saya gitu. Misalkan sebagai ketua, jadi kepala sukunya kan kita ya, orang bapak-bapak ini kepala suku kan. Langsung ngomong kepala sukunya pengen gini anaknya deh. Alah, wis kono wis pengen ngono wis tandane wis Wah, Jawanya keluar ya. Kalau udah pengennya bapak, pengennya ibu, berarti kita sudah kayak nggak punya keinginan. Tapi nggak, ayo dari bawah dimulai. Kamu pengen apa, pengen apa nih. Tapi kita punya keterbatasan loh. Ayo dari semua kepinginan kita buat prioritas. Nah, ini belajar membuat prioritas akhirnya. Dari prioritas itu, prioritas mana yang paling prioritas? Nah, ini nanti juga perlu diinikan lah gitu. Itu hal-hal seperti itu yang penting menurut saya di. Tadi ada ibu yang mau tanya ya. Nanti
kita Bu Yuriah bahas ya, Bu lagi. Yuriah tadi lebih dulu sebelum Mbak Din ya. Bu Ya, Yuriah Bu dulu, Yuriah silakan. join, silakan Bu Yuriah. Bu Yuriah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau tanya Ustaz. Ketika seorang anak gitu ya, dia pernah terluka gitu kan ya. Nah, kemudian dia sudah berusaha bangkit dan saat itu dengan perjuangan dia yang luar biasa, dengan pendampingan kita keluarga, dia sudah merasa bangkit gitu Ustaz. Kita mensyukuri itu gitu kan ya. Tapi, ketika sewaktu-waktu dia merasa kok bangkitnya dia saat itu kok, dia merasa, oh itu bukan suatu kebangkitan buat dia gitu loh. Dia merasa gagal, gitu. Karena dia merasa, kok aku merasakan sesuatu hal yang, seperti dulu lagi gitu, Ustaz. Padahal sudah melakukan banyak aktivitas gitu yang mendukung dia untuk itu gitu ya, untuk bangkit. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Ya. Dan tindakan apa gitu yang harus dia lakukan pula gitu saat ini? Karena dia merasa, oh yang dulu-dulu aku berarti, enggak ini ya, bukan suatu keberhasilan ya. Terbersit seperti itu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Oke, ya. Jadi gini, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gini ya, kadang-kadang gini, semalam itu ada yang self harm, semalam itu ada yang self harm, kontak saya. Alasannya saya bilang triggernya apa? Waktu sudah selesai triggernya apa? Triggernya hujan. Sore-sore itu hujan di Jakarta, di hujan, kata-katanya di Jakarta hujan, kemudian suasananya sangat sama persis dengan kejadian sekian tahun yang lalu. Jadi triggernya cuma sederhana saja. Akhirnya dia self harm, dia merasa gagal. Saya bilang, loh, ya kadang kalau kita yang mohon maaf ya dalam tanda kutip kita ini sesederhana itu ya ininya, sesederhana itu dia memaknai karena kondisinya hujan dan kemudian begini-begini ada suasana yang sama persis dengan suasananya yang sama dengan kondisi sekian tahun yang lalu, dia akhirnya kembali lagi. Nah, kadang-kadang itu triggernya seperti itu. Kalau ngomong trigger ya, triggernya gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau anak seperti itu? Nah, yang paling penting gini, eh, ini ada dua. Di prosesnya ada di proses pendampingan pada orang-orang yang tadi yang terluka tadi. Di proses pendampingannya, kita juga harus memastikan dia itu berubahnya oleh dirinya sendiri ya, bukan oleh orang lain. Ini menjadi penting. Maksud saya apa? Kadang-kadang dia itu berubah itu karena gini. Ya udah kamu lihat ibu ya. Misalkan sering kali gitu, kamu lihat ibu. Ibu itu sedih kalau kamu begini. Jadi dia itu lihat ibunya. Dia itu lihat ibunya, akhirnya dia berubah karena itu. Tapi itu menurut saya tidak tepat. Kita dimulai dari memang, oke, ditekankan bahwa hari ini itu tentang kamu, bukan tentang saya, bukan tentang supportnya, tapi tentang dirinya. Jadi ditumbuhkanlah semangat itu dari dirinya sendiri. Nah, kalau dia merasa kok ternyata aku gagal. Nah, anak-anak seperti itu seringkali hanya butuh teman aja. Ditemani saja sambil disuruh cerita saja, udah cerita saja kegagalan yang sing piye segala macam, kegagalan kayak gimana dan yang ternyata akhirnya apa? Dia itu dulu itu ternyata berubahnya karena emosi bukan karena akalnya. Nah itu kita nanti kalau dalam bahasanya ini tuh reflektif ya, konseling reflektif lah istilahnya gitu. Jadi nanti dicari, oh ngobrolnya gini, saya itu gagal, ditanya gagal piye toh, gimana kegagalannya kayak gimana. Terus keberhasilan yang kamu ini kan tuh seperti apa? Nah, dari situ nanti kalimat-kalimatnya di ini kan. Jangan sampai akhirnya kayak motivator, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Lah wong lagi down nanti ngomong kamu bisa tetap aja ya nggak bisa lah gitu. Ini jadi sering kali gini. Yang paling penting itu empatinya dulu dimunculkan. Biarkan dia cerita. Setelah cerita mungkin dia sudah selesai. Mungkin di sisi lain namanya orang itu kan sah ya. Ada capek-capeknya juga gitu. Ada futur-futurnya juga. Kalau dia mengatakan dia merasa gagal itu lebih baik saya bilang itu baik. Kenapa? Dia akhirnya merasa oh ternyata perubahan saya belum optimal ya. Itu tuh ada kebaikan juga di situ. Di situ kalau versi saya ya, versi saya gitu. Mungkin kurang kurang teknikalnya ini, tapi itu perlu di sisi lain kitanya sebagai orang tua jangan ketakutan juga. Kalau kitanya takut bahaya juga. Karena kalau kita ketakutan, wah nanti begini-begini lagi lah itu tadi. Zon itu menjadi berbahaya. Begitu Ustaz. Monggo Ustaz Dodi. Dari perspektif Ustaz Dodi mungkin yang berbeda. Bismillah. Assalamualaikum.
Jadi kalau dari saya justru gini, dorong dia untuk kayak tadi Ustaz Ruli bilang bahwa apa sih yang membuat dia ingin berubah itu? Kira-kira kita kayak nelusurin eh, jejak. Saya di entitas shifter itu berusaha untuk deepening. Jadi kalau investigasi itu dulu pernah pernah ini enggak, pernah ini enggak, pernah ini enggak. Waktu itu melorot dari mulai waktu kuliah, dari waktu SMA, SMP, SD. Itu dicoba untuk di-recall apa yang terjadi pada dirinya. Itu ternyata efektif untuk membuat orang menjadi, oh iya, dia nantinya akan menemukan definisi tentang bahwa saya mau berubah itu karena apa. Nah, nanti tinggal jati dirinya dia didorong untuk eh, menurut kamu pencapaian yang seperti ini udah bagus belum? Kira-kira akan lebih bagus kalau apa? Nah, biar dia yang jawab sendiri gitu. Kalau misalnya sudah buntu, nah boleh tuh sambil ngobrol eh, saya menyediakan diri kalau mau gitu ya kita bisa bisa apa ketemu di mana atau ngobrol di mana atau kita biasa bisa teleponan atau apa gitu kita ngobrol kira-kira ide-ide apa yang membuat kita bisa mendatangkan jawaban-jawaban yang sifatnya dari dia sendiri. Jadi dia sendiri kan kadang-kadang gini Bu, hmm, kita nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya ketika di luar eh, ranahnya kita. Ketika dia di sekolah mungkin, ketika dia baca baca sesuatu mungkin atau dia tercetus untuk karena nonton sesuatu atau dia mungkin mempermainkan sesuatu atau apa kita nggak tahu itu yang apa namanya memberikan inisiasi untuk oh iya saya harusnya bisa begini tapi dia sendiri nggak bisa apa namanya berusaha untuk nyari nyari jalannya dia cuman kepengen hasil akhir yang tadi Ustaz Ruli bilang kadang-kadang kepengen lompat gitu karena nonton film-film apa Disney gitu akhirnya super power gitu kan ya apa kepengen jadi sesuatu yang langsung bisa langsung selesai padahal kita nggak begitu itu tokoh-tokoh fiktif yang seharusnya kita lihat bagaimana para sahabat di kalangan Rasul SAW itu punya proses yang juga panjang. Salman Al-Farisi bisa sampai kayak begitu itu prosesnya panjang untuk bisa yakin sama Rasulullah SAW. Dan perjalanan-perjalanan mulia para sahabat Rasulullah SAW itu nggak begitu ketemu sama Rasul Simsalabim langsung berubah jadi baik enggak by proses ada beberapa peristiwa yang mematangkan mereka bahkan ada yang patah di tengah jalan dan seterusnya gitu jadi mesti dicari dulu Bu Yur ya kira-kira apa yang dia pengen rubah pola apa yang dia sudah punya gitu ya. Nah, biasanya kalau di itu Budi Darmi kayaknya punya itunya, punya step-stepnya kalau bikin apa eh, LKD, LKDP apa LKDP ya, lembar kerja ap- eh, lembar kerja apa LK, LKPD apa tuh. Jadi kalau bikin sistematika lembar kerja itu tahu bagaimana ini harus ditempuh dengan cara seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Gitu-gitu kurang lebih mohon maaf kalau nambahin ruwet. Eh, Ustadz, Ya, eh, saya kan sudah ngobrol Ustadz ya, ya. sudah ngobrol, eh, menggali lah gitu ya, dengan obrolan-obrolan gitu ya. Sering saya lakukan itu. Nah, tapi yang dia rasakan tuh, eee, dia merasa dia merasa udah berusaha bangkit gitu Ustadz ya. Dia yakin gitulah, bertahap gitu kan, dia udah paham itu, dari tahapan ketika di awal dia bangkit itu, ketika kita ngobrol, yang dia sampaikan itu, "Aku harus bangkit demi Ami," gitu kan ya. Karena dia nggak mau ngelihat ibunya sedih, intinya gitu. Tapi kemudian bertahap lagi, ada di tahapan terakhir saya bicara serius tuh,
Dia bilang, "Aku bangkit untuk aku sendiri." Sudah sampai ke tahap itu, Ustaz. Ya. Sudah sampai ke tahap itu, dan itu merupakan bagi saya itu, ya Allah, 3 tahun kami mendampingi, alhamdulillah ada hasil gitu ya, Ustaz ya. Ketika kalimat itu sudah ada, dan dia merasakan kembali, apakah itu, apa yang harus kami lakukan gitu, Ustaz. Karena ketika saya bicara gitu ya, ketika dia minta pendapat saya gitu ya, kalimat dia tuh, "Tapi nggak sesimpel itu loh," dia bilang gitu. Mudah memang diucapkan, tapi aku susah, dia bilang seperti itu, Ustaz. Ya, ya. Satu hal, kita harus percaya pada dia ya. Kalau saya menangkapnya hari ini yang belum siap berubah itu kita. Saya nggak tahu konteksnya ya. Ini karena nggak tahu konteksnya jadi agak berat. Jadi karena konteksnya nggak kita pahami jadi agak berat. Tetapi begini, Bu. Apa yang terjadi itu semua by proses dan semuanya bertahap ya, bertahap. Dia bisa mengatakan, aku udah mau untuk diriku sendiri. Kita juga nggak, kita perlu men-challenge kata itu perlu di-challenge, perlu dicek dulu benar nggak, atau masih sebenarnya karena hal lain. Karena bisa saja dia pengen shortcut, udahlah ngatain ini aja biar selesai. Saya juga nggak tahu ini bisa benar bisa salah gitu. Maksudnya gini, karena konteksnya karena ini juga kondisinya di kajian umum ya, saya juga nggak akan nanya konteksnya juga. Tapi penting begini, maksud saya begini, dimulai dari kita dulu, dimulai dari kita dulu. Kita yakin nggak sih? Kita, atau jangan gini, dia mengatakan gitu kita yang jadi terlalu khawatir. Seringkali juga terjadi itu kita kekhawatiran kita berlebihan. Ketika dia merasa kok aku gagal ya. Jadi aduh, kita itu flashbacknya ke kejadian, misalkan kalau tadi kejadian 3 tahun yang lalu, atau kegagalan versi dia itu nggak seperti itu juga. Jadi kalau dalam ini tuh gini, kalau kamu naik 7 turunnya 6 lah, habis itu naik lagi, atau kalaupun naik 7 turun 6, kemudian naik lagi 8, atau naik lagi 7 lagi, turun 6 lagi nggak apa-apa, tetap ada sedikit-sedikitnya gitu loh. Walaupun ada turunnya, namanya gitu kan. Ini naik 7, turunnya 6. Ketika itu naik lagi 7 lagi. Itu sebenarnya kalau dari jauh nambahnya kelihatan tetap ada nambah 1, 1, 1. Cuma kesannya kalau dari di zoom in gitu, di zoom in itu, wih, kok ini medok ya gitu. Ini kok turun banget ya. Padahal kita nggak tahu turunnya segimana. Ataupun kalau dari naik 7 turun 7 naiklah 8 gitu. Nah, tapi kita di sini yang paling jangan sampai yang selalu di highlight adalah turunnya. Seringkali kita itu yang kita fokuskan pada turunnya. Jangan. Nanti gini detailnya japri aja ya, karena saya nggak tahu konteksnya jadi agak gerambiang ininya agak gerambiang karena harus perlu detailnya seperti itu penting menurut saya menjadi penting gitu nih. Baik, Ustaz. Syukran, Oke, Ustaz. akan. Baik. Karena dia sama katanya. Tadi Bu Dina dulu. Mbak Dina dulu ya. Oh, Mbak Dina Maga. Urutannya dari Solo saya. Wonogiri. Oh iya, Solo kiri, cidek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kesindir pagi ini tadi statementnya Coach Ruli dalam benar. Yang Gimana mana? mau tenang? Gimana mau tenang kalau gaduhnya di dalam gitu. Ya. Iya, kodrullah gitu maksudnya. Tapi kalau yang saya rasain gitu kan tadi kan ada statement gimana mau tenang kalau gaduhnya di dalam. Kadang kegaduhan itu terjadi kalau kita tahu ilmunya justru. Kita tahu ilmunya, kita akan tahu nanti dampaknya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Walaupun itu semuanya kan rahasia Allah ya. Kita nggak pernah tahu endingnya akan seperti apa. Tapi sedikit terhibur sih tadi Ustadz Ruli juga menyampaikan, fokus aja ke tujuan gitu, jangan fokus hasil gitu. Nah, kadang hal yang seperti itu tuh yang kadang mematahkan ya, mematahkan entah itu, astagfirullah. Kadang mematahkan harapan gitu loh. Setelah mungkin sekian panjang perjuangan, loh kok ada lagi hal baru gitu. Itu yang mungkin harus dikuatkan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita gitu agar bisa lebih fokus lagi ke tujuan tanpa
dengan sedikit mengesampingkan kegaduhan tadi, walaupun kegaduhan itu adalah ilmu gitu. Kita tahu ilmunya, kita tahu penanganannya sebenarnya, kita tahu akhirnya akan seperti apa, karena semuanya tidak akan nggak harus berakhir buruk, malah mungkin berakhir baik gitu. Kadang karena kekhawatiran itu terjadi ya bukan karena kita takut akan diri kita, tapi kita malah menakutkan hal lain. Padahal kan hal lain, misalkan contohnya anak itu kan adalah titipan Allah gitu, pasti akan dijaga sama Allah gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi minta nasihatnya biar lebih tough lagi gitu, how to face our life gitu. Mungkin itu, Coach. Nuhun. Ya. Doanya kan bismillah tawakal tu ala Allah ya. Kalau saya melihatnya dari situ, kata kuncinya adalah kebergantungan diri kita hari ini. Kalau kita hari ini, ya tadi, ilmu itu kadang-kadang jadi masalahnya begini, ilmu barat itu akhirnya kok berbunjer ya, ber, eh, ininya self-center kita pada kitanya. Kalau kita berubah kita bisa, tapi lupa di situ ada peran Allah, di situ tawakal. Maksud saya bahwa pengetahuan kita akan ilmu itu harus dibarengi dengan tingkat ketawakalan kita semakin naik. Ini yang berat tuh di situ. Kadang-kadang keplesetnya kita gitu kan. Yang satunya tawakal dok nggak mau ikhtiar. Yang satunya ikhtiar full nggak tawakal. Nah, bagaimana kita tetap menjadi umatan wasaton, tawakal maksimal, ikhtiarnya optimal. Jadi akhirnya nggak deg-degan terus gitu loh. Ini yang menurut saya menjadi penting. Ayo kita fokus kembali. Kalau kita bicara resolusi itu tidak hanya resolusi di resolusi itu bicaranya resolusi hasil. Jangan lupa resolusi harus ngomongnya harus juga ngomong tentang ketawakalannya harus dinaikin juga. Kalau saya sudut pandangnya di situ. Sudut pandangnya adalah sudut pandang bagaimana semakin kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya tadi, memaknai tawakal itu seperti apa. Jadi akhirnya kalau bahasa kita qadarullah ya qadarullah ini gini. Nah, itu sebenarnya udah mulai enak, tapi tadi jangan balik lagi ke sana gitu. Baliknya lagi ke tawakal tadi, tawakal, tawakal, tawakal. Jadi nah, tawakal kayak gimana nanti saya yang lebih lebih ini kan. Kalau karena tawakalnya beda, kalau saya agak tawakalnya rada-rada level-level bawah gitu. Beliau levelnya udah level atas. Monggo. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau ada pasir disiram. Kalau dari saya gini, Mbak Din, berserah kepada ketetapan Allah itu adalah bagian yang kita juga mesti preparing tentang efek yang sepertinya Allah sengaja memberikan domino efek. Jadi misalnya gini, kita mintanya cuma satu, gitu ya. Ya Allah, aku minta A. Ternyata Allah SWT dengan permintaan A kita itu ada B, C, D, E, F, G yang Allah sekaligus selesaikan dengan caranya Allah. Cuman kita nunggu proses saja. Kita mau berproses seperti itu atau tidak. Artinya gini, kalau kita ngambil refer kepada kisahnya Nabi Yunus misalnya gitu ya. Dia dengan kesal, dengan marah, dia bilang sama orang Nainawa bahwa kalian itu jangan nyembah Ustar. Ustar itu berhala. Kalian nyembah Allah itu loh. Kata orang Nainawa, loh Allah nggak kelihatan. Tunjukin ke kami mana Allah. Akhirnya, angel lagi. Wong Nainawa lagi ditinggal sama beliau dengan kemarahan. Dhahaba mughadiban. Begitu ditinggal dalam kemarahan, ternyata kemarahan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian punya ayat sendiri. Dia pikir kalau dia marah nggak dibalas sama Allah. Gitu. Maka Allah SWT mendesain kemarahannya beliau itu dijawab dengan mempersiapkan paus biru, mempersiapkan lamanya perjalanan awal di kapal, mempersiapkan bagaimana kocokan namanya Nabi Yunus itu keluar terus sampai 3 kali, yang which is kalau bukan karena Allah nggak mungkin tuh keluar namanya 3 kali berturut-turut.
Nah, tadi kan di Kemudian satu sisi ya. dia jadi tumbal, kemudian dilepas, dan kemudian cerita. Kenapa Ustaz? Iya, mohon maaf tadi karena nge-lag tadi. Sinyal saya jelek ini. Bekasi memang Iya, gitu. Beda sama sinyal saya Kediri. jelek ini. Kediri memang lebih baik daripada Bekasi. Ini ya, oke. Jadi tadi juga maksud saya juga fokus itu bukan gini. Jadi kalau nggak salah di bukunya Lapis-Lapis Keberkahan Ustadz Salim Afilah, beliau sempat di tulisannya gitu. Beliau menuliskan tentang bahagia itu di mana sih? Di ujung, di awal, atau di sepanjang jalan. Ini yang menurut saya menjadi penting. Jadi akhirnya setiap setiap lapisan itu adalah isinya kebahagiaan. Karena saya ingat bahwa kita itu eh, ya, semua kita ya, tidak hanya Ustadz Holis, semua kita itu satu hal. Siklusnya itu dari satu masalah, 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 masalah. Nggak ada siklusnya masalah dan akhirnya Ustadz Dodi kembali dan bahagia selamanya. Nggak ada. Itu nggak ada. Gitu maksud saya gitu. Dalam artian apa? Kita harus yakin bahwa masalah itu, bahkan dalam satu hadis dikatakan, bukan hadis ya, maaf, ada ulama menafsirkan tentang semakin dekat. Oh, hadis betul. Hadis menyatakan bahwa kasih sayangnya Allah itu levelnya sama dengan ujiannya gitu loh. Nah, itu berarti kalau kita sudah sampai situ berarti mungkin itu cara sayangnya Allah pada kita di satu sisi ya. Jadi itu. Nah, karena Ustadz Dodi dan sinyalnya sudah kembali lagi, saya kembalikan ke Ustadz Dodi. Lah, nge-lag lagi ya? Enggak kan? Iya kayaknya nampaknya nge-freeze gitu ya. Oh, ini Belum ada. Bekasi kelihatannya tahun baru ini ganti satelit gitu kelihatannya. Ganti satelit Bekasi. Baik. Oke, yang lain tadi Mbak ini deh. Mbak Dina gitu ya, Mbak Din. Siap-siap. Sedikit coach Hmm. gitu. Jadi Hmm. saya tuh jadi kayak nggak berani lagi gitu untuk bukan bermimpi ya, lebih ke bikin milestone jangka panjang tuh kayak jadi saya tuh sekarang kayak ngejalaninnya lebih ke oke, I will do. Pokoknya saya ngerjain hari-hari saya, apa yang di depan mata saya tuh I do the best for this gitu. Hmm. Jadi ya udah hari ini saya kerjakan sebaik mungkin apa yang baik untuk diri saya dan anak-anak gitu. Jadi udah kayak nggak berani lagi untuk think too much gitu. Ya. Itu bagus nggak sih kayak gitu? Ya, kalau itu nyaman, kalau saya gitu, kalau nyaman ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang gini, ada orang yang perlu melihat 10 langkah baru ini. Ada orang yang udahlah selangkah demi selangkah nggak apa-apa. Yang penting itu tetap melangkah. Kalau saya tetap melangkah saja. Jadi kalau nanti bagus nggak, nanti akhirnya versi saya sama versinya Mbak Di beda. Nanti kalau versi saya yang dipakai, nanti juga beda jalurnya juga kan. Maksudnya beda-beda kondisinya juga kan. Kita juga nggak bisa master. Yang penting hari ini, yuk terus melangkah. Ada orang pakai buat perencanaannya tiap perencanaan harian. Ada yang perencanaan bulanan, ada perencanaan tahunan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua kondisinya masing-masing beda-beda. Yang penting adalah oke, bahwa ini adalah tentang tidak hanya tentang kebaikan tapi juga tentang kebenaran. Nih, kadang-kadang kita fokusnya di baik, tidak cukup hanya baik tapi benar juga. Tidak hanya baik tapi baik dan benar itu menjadi penting. Jadi Bismillah, step by step. Oh, saya mulai dari satu step saja, nggak mau panjang-panjang lah. Apa yang bisa di depan saya lakukan, saya lakukan. Saya nggak mau mikir panjang-panjang, nggak apa-apa juga. Dan memang mohon maaf, ibu-ibu lebih banyak seperti itu. Lebih banyak nggak panjang dia nggak, pokoknya apa yang di depan beresin, depan beresin, depan beresin, nggak apa-apa juga. Insya Allah itu tentang kebaikan juga, kebenaran juga. Gitu. Bismillah. Monggo Ustaz Dodi. Udah balik lagi? Sinyal. Mudah-mudahan nggak nge-lag lagi nih. Jadi kalau saya istilahnya gini, mau pakai pendekatan manapun, go with the flow, Mbak. Nanti biar Allah yang beresin semuanya, insya Allah. Insya Allah. Makasih udah Pak Syirudi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Nadia mangga teh. Ya, tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tadi kita bicara tentang perubahan, tentang resolusi ya.
Pertama, titik fokusnya tentang restorasi nilai. Kita ini kan dalam perbaikan, artinya pembersihan, bukan penyimpangan. Nah, fokus yang pertama, syariat Islam ini kan bersifat sesuai setiap waktu, setiap tempat. Sementara dalam kehidupan bernegara nih, kita buat ngajarin anak-anak secara global gitu ya Ustadz. Ada kaidah usul fikih, tagoyur al-ahkam, bitagoyur al-azman wal amkinah. Perubahan hukum terjadi seiring perubahan zaman dan tempat untuk menjaga keadilan. Nah, saya ada kebingungan gimana cara membatasi atau memetakan perbedaan itu untuk anak kita gitu. Kadang-kadang di hidup bernegara ini kan beda gitu. Beda contohnya dan terlihat jelas gitu di mata kita gimana cara mengarahkan anak-anak untuk itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Dia Bang Gus ya. Baik. Pendekatan saya sih pakai surat 13 ayat 11 Teh Punten. Itu di situ ada satu potong frase yang Allah SWT tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang mau merubahnya. Artinya gini, patokannya justru dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan perubahan itu sendiri terhadap apa yang kita lakukan, entah pola melihat, entah pola mengajari, pola mendidik dan seterusnya. Kalau kita nggak rubah, maka ya kata Rasul SAW, anakmu tidak tinggal di zamanmu. Dan kalau nyambung ke apa yang Mbak Din tadi bicara gitu ya, udahlah rezekinya anak itu udah ketakar sendiri gitu, nggak usah kita repot nanti kalau saya gimana anak gimana, nggak perlu pikirin. Yang penting kita mendidik sesuai dengan kiprah kita sebagai orang tua. Dah, tugas saya sebagai orang tua saya tuntaskan sampai final selesai, kelas gitu. Sesederhana itu sih kalau saya. Ya, kita ini hari ini tidak dibebani dengan orang lain ya. Kalau saya tidak dibebani, tidak, kalau bahasa saya tidak ketitipan sama umat gitu ya, tapi ketitipan diri saya sendiri. Bahkan kemarin dalam obrolan yang mungkin saya sudah pernah sampaikan ya, dalam obrolan itu dengan istri saya sampaikan ternyata kunci rumah tangga beresnya cuma satu ya. Ketika dua, kalau bahasa ini dua. Kalau kita tidak ingin menjadi pribadi yang lebih berbeda, ya kita ingin menjadi pribadi kita yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Dan kita juga tidak ingin istri kita atau pasangan kita menjadi pribadi yang lain, tapi menjadi dirinya yang terbaik. Berarti prosesnya itu menjadi proses personal. Nah, tadi seringkali kita itu masuknya adalah kita itu pada hasil. Kita itu fokus pada hasilnya. Akhirnya tadi capek banget. Capek banget. Padahal yang diminta kita itu istiqomah untuk berproses, bukan istiqomah untuk mencapai hasil. Nah, ini hasil itu biarkanlah nanti Allah yang ini kan ya. Hasil itu Allah biar itu, kita juga tidak mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil kan, itu jadi masalah lagi kan urusannya. Ya sudahlah. Yang penting kita ikhtiar maksimal, sekuat apapun kita ikhtiarkan, dengan standar adalah bagaimana kita menjadi lebih baik atau tidak. Nah itu, jadi termasuk, nah sering masalah adalah ini persepsi. Persepsi adalah kadang-kadang kita itu pengen yang gede-gede, yang kecil aja belum beres. Saya bilang hari ini, jangan-jangan kenapa belum beres, karena yang kecil-kecil aja belum beres. Jangankan minta yang gede gitu kan. Itu juga menjadi sesuatu. Bukan akhirnya kita mematahkan, tidak, tetapi bahwa ayo mulai dari diri kita. Kalau di sini ada 40 orang, ada 40 rumah, dari 40 rumah ini adalah 40 cahaya di tengah gelapnya Indonesia istilahnya gitu ya. Dari 40 rumah ini kita mulai dari semangat baru, kita mulai dari rumah-rumah kita, dia ada 40 cahaya. 40 cahaya itu akan dan roh itu junut. Nanti ternyata ada cahaya-cahaya lain dari komunitas-komunitas lain. Jadi ini akan menjadi membesar semuanya kalau memulai dari dirinya sendiri, bukan memulai dari yang lain. Ini menurut saya. Kalau saya di sudut pandangnya di situ. Nah, terima kasih. Gitu teh. Kita balikin dulu ke Ustadz Holis. Ya, Yes. Udah hampir jam 7 nih, Ustadz. Masya iya. Allah.
Alhamdulillah. nggak berasa. Hawanya hawa, karena di sini juga hawanya hawa apa namanya, Dingin. mendung-mendung aja, jadi kelihatannya yang pagi terus gitu. Baik, insya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh para guru kita ini menjadi penguat untuk kita mengawal di tahun ini menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan apapun ketawakalan itu yang harus dipertebal ya Ustaz ya. Ketawakalan, kemudian bagaimana perubahan dalam diri sendiri, sebagaimana tadi dalam Al-Quran Karim, orang yang ingin mengubah satu kaum maka mengubah lebih dulu dirinya sendiri, maka sesungguhnya perubahan dalam diri inilah yang paling penting menjadi teladan untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita dan tentu keluarga terdekat ya pertama dan juga nanti masyarakat secara keseluruhan. Mari sama-sama kita menjadi teladan untuk semuanya, untuk orang lain, dan kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain menjadi amal jariah kita. Jangan lupa untuk juga share kajian ini ke teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, dan tentu Ahsan ketika undangan kajian itu juga disampaikan pada mereka, mudah-mudahan juga jadi kebaikan untuk mereka, dan tentu amal jariah yang terus mengalir untuk kita ketika kebaikan itu terus kita komitmenkan di tahun ini menjadi kebaikan yang terus ingin menjadi orang yang selalu menebar kebaikan untuk orang lain. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, khusus untuk Kadang. guru kita Sadodi, Abah Ruli, Kadang. mudah-mudahan sehat-sehat selalu nih. Amin ya. Dan tentu Allah memberkahi, dan keistiqomahan dalam dakwah menjadi hal penting yang bisa kita contoh dari para guru kita, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang bisa meneladaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kuatkan barisan kita, dan tentu kokohkan azam kita untuk selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, Atubu ilaik. Maaf kalau ada kesilapan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا جاهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.